Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Pernahkah engkau duduk sendirian di tengah malam, ketika semua orang telah terlelap, lalu bertanya dalam hatimu, untuk siapa sebenarnya aku salat? Kita sering menunaikan salat karena terbiasa, bukan karena cinta. Kita berdoa karena merasa harus, bukan karena ingin berbicara dengannya. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita, tidak butuh rukuk kita, tidak butuh sujud kita. Dialah Rabb yang Maha Kaya, sedangkan kita hamba yang fakir, yang tak punya apa-apa selain dosa dan kebutuhan yang tak berujung. Salat bukanlah kewajiban yang Allah tetapkan untuk kepentingannya, tapi untuk menyelamatkan kita dari kehancuran diri sendiri. Ketika Allah memerintahkan salat, sejatinya Ia sedang memberi jalan agar hati kita tetap hidup. Karena hati yang tidak sujud, perlahan akan mati. Ia akan keras, kering, dan kehilangan arah. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berdiri, rukuk, dan sujud, itu bukan karena Dia butuh penghambaan kita, tapi karena kita yang butuh diselamatkan dari diri kita sendiri. Begitu banyak manusia yang mengira bahwa meninggalkan salat hanya merugikan agamanya. Padahal yang rusak bukan sekadar agama, tapi seluruh kehidupannya. Hilang keberkahan, hilang ketenangan, hilang arah, sebab salat adalah tiang kehidupan, bukan hanya tiang agama. Maka ketika tiang itu runtuh, segalanya ikut rapuh. Rumah megah tak lagi kokoh, hati lapang pun menjadi sempit, rezeki banyak tapi tak pernah cukup. Salatmu adalah cermin hatimu. Bila salatmu terburu-buru, mungkin hatimu sedang lelah dan lalai. Bila salatmu terasa berat, mungkin jiwamu sedang jauh dari Allah. Dan bila engkau tak lagi merasakan apa-apa saat sujud, mungkin sudah lama engkau berdoa tanpa benar-benar menghadirkan hati. Maka berhentilah sejenak, tanyakan pada diri, apakah aku masih salat karena Allah atau hanya karena kewajiban? Allah tidak menuntut kesempurnaan dalam sujudmu. Ia hanya ingin melihat keikhlasan dalam niatmu. Karena sejatinya yang dilihat Allah bukan panjangnya bacaan, bukan indahnya suara, tapi ketundukan hatimu. Setiap kali keningmu menyentuh sajadah, Allah melihat apakah engkau benar-benar tunduk kepadanya, atau sekadar menggugurkan kewajiban. Salat dan doa adalah cermin hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Mereka yang mengenal Allah akan merindukan waktu salat, karena di sanalah tempat mereka pulang. Tapi mereka yang lalai akan menganggap salat sebagai beban, doa sebagai rutinitas, dan ibadah sebagai formalitas. Padahal, di balik setiap sujud, ada pintu rahmat yang terbuka luas. Di balik setiap doa, ada janji Allah yang pasti ditepati, walau tidak selalu dengan cara yang kita inginkan. Berapa banyak di antara kita yang masih menunda salat, tapi tak pernah menunda urusan dunia. Kita berlari mengejar rezeki, tapi enggan bergegas menuju panggilan ilahi. Kita sanggup menatap layar berjam-jam, tapi enggan menundukkan kepala 5 kali sehari. Dan kita lupa bahwa salat bukan sekadar kewajiban, tapi kehormatan, kesempatan berbicara langsung dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Setiap perintah Allah adalah kasih sayang yang dibungkus dalam bentuk tanggung jawab. Ketika Allah memerintahkanmu salat, itu karena Dia tahu, tanpa salat, hidupmu akan kehilangan arah. Tanpa doa, jiwamu akan kehausan. Maka jangan pernah menganggap ibadah sebagai beban. Anggaplah ia sebagai tali pengikat antara hati yang rapuh dan Rabb yang Maha Penyayang. Lihatlah betapa Allah begitu lembut terhadap hambanya. Ia tak langsung menghukummu ketika engkau lalai. Ia menunda murkanya, berharap engkau kembali. Ia masih membangunkanmu setiap pagi, memberi napas, memberi waktu, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka apakah engkau masih tega berpaling darinya, sementara Dia tak pernah meninggalkanmu walau sekejap pun? Maka sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kehidupan yang fana ini, mari berhenti sejenak untuk merenung. Apakah salat kita sudah menjadi jalan untuk dekat kepada Allah,
atau hanya ritual tanpa makna? Apakah doa kita lahir dari hati yang tulus atau hanya dari bibir yang terbiasa mengucap tanpa rasa? Karena sesungguhnya salatmu untukmu, doamu juga untukmu. Dan Allah hanya ingin melihat sejauh mana engkau tunduk kepadanya dengan sepenuh hati. Hakikat ibadah yang sering kita lupakan. Seringkali kita mengira bahwa ketika kita beribadah, kita sedang memberikan sesuatu kepada Allah. Kita merasa telah melakukan kebaikan, seolah ibadah kita menambah kemuliaan Allah. Padahal tidak, sama sekali tidak. Allah tidak bertambah agung dengan sujudmu dan tidak berkurang sedikit pun dengan lalainya kamu. Ibadah bukan untuk Allah, melainkan untuk dirimu sendiri, agar hatimu terjaga, agar jiwamu mengenal arah, agar hidupmu tidak kehilangan cahaya. Salat yang kamu lakukan bukanlah beban yang Allah titipkan padamu, melainkan jalan untuk menenangkan jiwamu yang sering gelisah. Ketika kamu sujud, sesungguhnya kamu sedang menundukkan keangkuhan dirimu di hadapan Sang Pencipta. Karena di luar sujud, terlalu sering kepala ini tegak dalam kesombongan, merasa bisa, merasa kuat, padahal tanpa izin Allah, satu tarikan napas pun tak akan mungkin terjadi. Ibadah adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia tahu hambanya mudah lalai, maka dia tetapkan waktu-waktu khusus agar hati manusia kembali mengingatnya. Tanpa itu, dunia akan mengikis iman sedikit demi sedikit hingga tak tersisa lagi rasa tunduk kepada Rabb semesta alam. Maka setiap panggilan adzan adalah panggilan cinta, bukan perintah yang membebani, melainkan undangan untuk menyucikan jiwa dari kotoran dunia. Namun manusia sering salah paham. Banyak yang menganggap ibadah hanya kewajiban formal, rutinitas tanpa makna. Salat dilakukan karena takut dosa, bukan karena cinta. Doa diucapkan karena ingin sesuatu, bukan karena ingin dekat. Padahal inti dari ibadah adalah kedekatan, bukan permintaan. Salat bukan transaksi, melainkan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Kita sering lupa bahwa Allah tidak butuh sujud kita. Dia Maha Kaya, Maha Sempurna, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang butuh itu kita, manusia yang penuh dosa, lemah, dan tak berdaya. Salatlah yang menjadi penopang iman, doa yang menjadi penguat hati. Tanpa itu, hidup ini akan kosong seperti berjalan tanpa arah dalam gelap tanpa cahaya. Allah tidak pernah meminta sesuatu untuk keuntungannya. Semua perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Bahkan ketika Dia melarang sesuatu, itu bukan karena ingin mengekang, melainkan ingin melindungi. Maka jika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sesungguhnya itu adalah bentuk cinta yang paling tulus. Bayangkan, jika Allah tidak menetapkan salat, tidak mengajarkan doa, mungkin kita sudah lama tenggelam dalam dunia yang menipu ini. Mungkin kita sudah tidak tahu lagi cara berbicara kepadanya. Maka setiap rakaat adalah kesempatan untuk kembali, setiap sujud adalah pintu untuk pulang. Di hadapan Allah semua manusia sama. Raja dan rakyat, kaya dan miskin, semua tunduk dalam posisi yang sama, sujud. Inilah makna ibadah, meleburkan ego agar hanya kebesaran Allah yang tersisa dalam hati. Di titik itu, manusia baru benar-benar hidup. Maka jangan anggap enteng ibadahmu. Sekalipun terasa kecil, salatmu tetap menjadi penentu nasibmu di akhirat. Sebaliknya, ketika kamu meninggalkannya, bukan Allah yang rugi, melainkan dirimu yang kehilangan hubungan dengannya. Ingatlah, ibadah bukanlah beban. Ia adalah rahmat, adalah tanda cinta Allah, agar kamu tidak tersesat dalam hidup. Karena di setiap perintah Allah, tersimpan kebaikan yang tak terukur untuk jiwa dan masa depanmu. Salatmu adalah cermin dirimu. Salat adalah cermin sejati dari keadaan hatimu. Bagaimana kamu salat, begitu pula sebenarnya keadaan jiwamu. Jika salatmu tergesa-gesa, maka hatimu sedang gundah. Jika salatmu penuh kekhusyukan, berarti hatimu sedang tenang bersama Allah. Maka jangan lihat ibadah hanya dari gerakannya,
tapi dari rasa yang hidup di dalamnya. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa kamu bukan siapa-siapa, bahwa kamu hanyalah hamba yang lemah, tapi seringkali sujud kita kosong, sekadar gerakan tanpa makna. Lisan mengucap tasbih, tapi hati masih bergantung pada dunia. Padahal Allah tidak melihat bentuk, tapi niat. Tidak melihat gerakan, tapi keikhlasan. Salat 5 waktu bukan sekadar ritme waktu, tapi ritme hati. Ia mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kerja dan doa, antara usaha dan tawakal. Karena hidup tanpa salat ibarat tubuh tanpa jiwa. Ada, tapi mati. Coba tanya pada dirimu, mengapa kamu salat? Apakah karena takut dosa atau karena rindu kepada Allah? Karena perbedaan niat ini yang menentukan nilainya. Salat yang dipenuhi cinta menghasilkan ketenangan, sementara salat yang dilakukan karena kewajiban hanya melahirkan kelelahan. Rasulullah bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agama. Maka ketika seseorang meninggalkan salat, sesungguhnya ia sedang membiarkan jiwanya runtuh sedikit demi sedikit. Salat bukanlah ritual, tapi komunikasi. Ia bukan hanya tentang kata-kata yang dihafal, tapi tentang hati yang hadir. Setiap takbir adalah pemutusan hubungan dengan dunia, dan setiap salam adalah kembalinya jiwa dalam keadaan bersih. Salat juga ujian bagi kesungguhanmu. Jika kamu hanya salat ketika lapang, tapi lupa ketika sempit, berarti kamu belum memahami maknanya. Karena salat adalah bukti kesetiaan, bukan sekadar formalitas. Sungguh, banyak yang menundukkan tubuh tapi tidak menundukkan hati. Mereka rukuk tapi hatinya tetap sombong, sujud tapi hatinya tidak tunduk. Maka salat seperti itu tidak akan membuahkan ketenangan, sebab yang Allah lihat bukan postur tubuhmu, tapi kedalaman niatmu. Ketika kamu salat dengan sungguh-sungguh, kamu sedang menata jiwamu, kamu sedang menyembuhkan luka batinmu, kamu sedang berbicara kepada satu-satunya zat yang selalu mendengar, bahkan ketika semua orang diam. Maka perbaikilah salatmu, karena disitulah perbaikan hidupmu bermula. Barang siapa menjaga salatnya, Allah akan menjaga hatinya. Tapi barang siapa melalaikannya, maka hidupnya akan hampa, meski dunia berada dalam genggamannya. Doa yang tak pernah sia-sia. Doa sering dianggap sebagai jalan terakhir, padahal ia seharusnya menjadi langkah pertama. Banyak manusia yang baru berdoa ketika segala usaha telah gagal. Mereka datang kepada Allah ketika dunia menolak mereka, padahal Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang lebih dulu. Doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang mengakui bahwa kita tidak memiliki daya apa-apa tanpa kehendaknya. Setiap kali tanganmu diangkat, Allah sudah tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu mengucap kata pertama dalam doa, Dia sudah mengetahui apa yang kamu butuhkan. Tapi tetap saja Allah memintamu untuk berdoa, agar kamu tahu bagaimana rasanya berharap, agar kamu sadar bahwa kamu hanyalah hamba yang lemah. Doa bukan tentang seberapa cepat dikabulkan, tapi seberapa dalam kamu memahami prosesnya. Sebab terkadang penundaan dari Allah adalah bentuk kasih sayang yang paling lembut. Dia ingin kamu tumbuh dalam sabar, belajar dalam penantian, dan tetap percaya meski belum terlihat hasilnya. Ketika kamu berdoa dan tidak langsung dikabulkan, jangan berpikir Allah tidak mendengar. Bisa jadi Dia sedang menunda agar kamu tidak berhenti memohon, karena ada doa yang lebih berharga daripada jawabannya sendiri, yaitu saat kamu terus datang kepadanya, penuh harap dan ketundukan. Doa bukan sekadar kata-kata, ia adalah dialog jiwa antara makhluk yang lemah dengan Pencipta yang Maha Kuasa. Di sana tidak ada jarak, tidak ada protokol, tidak ada batas waktu. Hanya kamu dan Allah, tanpa perantara, tanpa syarat. Itulah keindahan doa, kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Berdoalah bahkan ketika kamu merasa tidak layak.
Karena tidak ada doa yang sia-sia. Setiap kata yang keluar dari hatimu akan naik ke langit dan dicatat oleh malaikat. Mungkin tidak langsung dikabulkan, tapi pasti diperhitungkan, karena Allah tidak pernah mengabaikan suara hamba yang datang kepadanya dengan tulus. Kadang kita malu untuk berdoa, karena merasa banyak dosa. Tapi justru karena dosa itulah kamu harus datang. Jangan biarkan rasa bersalah membuatmu menjauh, karena hanya doa yang bisa mendekatkanmu kembali. Allah tidak menolak pendosa yang datang dengan air mata penyesalan. Doa bukan tanda kelemahan, tapi bukti kekuatan iman. Orang yang berdoa berarti masih percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Orang yang berhenti berdoa adalah orang yang kehilangan harapan. Maka jangan biarkan hatimu kering tanpa doa, karena disitulah letak hidupnya ruh. Setiap doa yang tulus adalah jembatan menuju takdir terbaik. Kadang kita tidak tahu bagaimana bentuk jawabannya, tapi percayalah, Allah selalu memberikan yang paling baik, meski bukan yang paling cepat. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah tanda bahwa kamu masih percaya, bahwa kamu masih mengandalkan Allah di atas segalanya. Dan siapa yang terus berdoa tak akan pernah kehilangan arah, sebab hatinya selalu terhubung dengan Tuhannya. Allah tidak butuh ibadahmu, tapi kamu yang butuhnya. Kita sering lupa bahwa Allah tidak bergantung pada siapapun. Dia Maha Kaya, Maha Cukup, bahkan sebelum seluruh makhluk diciptakan. Semua ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, sedekah, tidak menambah sedikit pun kemuliaannya. Semua itu hanya untuk kebaikan kita sendiri. Bayangkan, jika Allah tidak menurunkan syariat, tidak memberi perintah, apa jadinya kita? Dunia akan menjadi tempat tanpa arah. Manusia akan mengikuti hawa nafsunya, menuruti keinginan tanpa kendali. Maka perintah Allah adalah pagar kasih sayang agar kita tidak binasa oleh keinginan kita sendiri. Allah tidak rugi jika manusia kufur, tapi manusialah yang binasa karena menolak kebenaran. Begitu pula, Allah tidak bertambah mulia karena ketaatanmu, tapi kamulah yang terangkat derajatnya karena taat. Maka jangan pernah merasa berjasa ketika kamu beribadah. Kamu hanya sedang menolong dirimu sendiri dari kebinasaan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai hambaku, jika seluruh manusia dan jin berbuat durhaka kepadaku, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Dan jika seluruhnya taat kepadaku, tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku." Itulah bukti bahwa semua ibadah hanyalah untuk kita, bukan untuknya. Salat yang kamu lakukan, doa yang kamu panjatkan, zakat yang kamu keluarkan, semua akan kembali kepada dirimu. Ia membersihkan hati, menyucikan jiwa, dan menenangkan hidupmu. Sedangkan lalai dari semua itu hanya akan menambah kegelisahan dan kehampaan. Lihatlah dunia sekarang. Banyak yang kaya tapi hatinya gelisah. Banyak yang sukses tapi jiwanya hampa. Itu karena mereka jauh dari Allah. Mereka sibuk mengejar dunia, tapi lupa bahwa ketenangan bukan datang dari harta, melainkan dari zikir dan ibadah. Allah menciptakan ibadah bukan untuk kepentingannya, tapi untuk menumbuhkan cinta di dalam dirimu. Setiap kali kamu beribadah, kamu sedang menanam benih iman di hati. Dan setiap kali kamu lalai, benih itu perlahan layu. Maka jangan merasa sedang menolong agama Allah. Sebenarnya Allah yang sedang menolongmu dengan memberimu kesempatan untuk beribadah. Karena jika Allah menutup pintu hidayah, kamu tak akan mampu sujud walau sekali. Ingatlah, ketika kamu meninggalkan salat, yang hilang bukanlah sekadar pahala tapi juga ketenangan. Kamu mungkin tidak langsung merasakannya, tapi lambat laun hati akan menjadi keras, pikiran penuh beban, dan hidup kehilangan arah. Jadi ibadah bukan beban, tapi kebutuhan. Seperti tubuh yang butuh udara, jiwa pun butuh sujud. Karena hanya dengan bersujud, hati menemukan tempatnya. Ketundukan bukti cinta sejati. Ketundukan adalah inti dari ibadah. Bukan sekadar gerak tubuh, tapi kerendahan hati di hadapan Rabb yang Maha Agung. Ketika seseorang benar-benar tunduk,
Ia akan mencintai apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang. Karena dalam ketundukan ada rasa cinta yang tulus, cinta yang tidak menuntut balasan, hanya ingin diterima. Kita bisa menilai ketundukan seseorang bukan dari pakaiannya, bukan dari panjang janggut atau lebar sajadahnya, tapi dari seberapa lembut hatinya di hadapan Allah. Orang yang tunduk akan lembut hatinya, mudah memaafkan, tidak sombong, dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ketundukan tidak lahir dari paksaan, tapi dari kesadaran bahwa kita hanyalah hamba. Tidak ada yang patut disombongkan dari manusia yang berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semua kehormatan hanya milik Allah dan tugas kita hanyalah tunduk kepadanya. Lihatlah para nabi, mereka adalah manusia pilihan yang paling tunduk kepada Allah. Nabi Ibrahim rela meninggalkan anaknya demi perintah Allah. Nabi Muhammad rela menanggung caci maki demi menyampaikan risalah. Semua itu bukan karena paksaan, tapi karena cinta. Ketundukan sejati lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu tahu yang terbaik. Meski perintahnya terkadang terasa berat, hati yang tunduk akan berkata, "Aku tahu engkau lebih tahu." Dan kalimat itu menjadi kunci ketenangan hidup. Sebaliknya, hati yang sombong akan selalu melawan. Ia akan mencari alasan untuk tidak taat. Ia akan mempertanyakan perintah Allah seolah dirinya lebih tahu. Padahal setiap penolakan terhadap perintah Allah sesungguhnya adalah bentuk penolakan terhadap rahmat-Nya. Ketika kamu tunduk, kamu sedang membebaskan dirimu dari perbudakan dunia. Karena sesungguhnya manusia yang tidak tunduk kepada Allah akan tunduk kepada hawa nafsunya, kepada harta, kepada pandangan manusia. Maka tunduklah hanya kepada Allah agar kamu benar-benar merdeka. Ketundukan bukan kelemahan, tapi kekuatan spiritual. Ia menjadikanmu tenang di tengah badai, sabar di tengah ujian, dan kuat di tengah kehilangan. Karena kamu tahu, semua berasal dari Allah, dan kepadanya semua akan kembali. Allah tidak butuh kamu tunduk untuknya, tapi kamu butuh tunduk agar hatimu damai. Karena setiap kali kamu menolak ketentuan Allah, yang hancur bukan perintahnya, melainkan dirimu sendiri. Maka tunduklah bukan karena takut, tapi karena cinta. Karena cinta membuat ibadah terasa indah, doa terasa ringan, dan hidup terasa bermakna. Salat, doa, dan ujian kehidupan. Kehidupan ini adalah ujian yang tak pernah berhenti. Kadang kamu diuji dengan kehilangan, kadang dengan kesulitan, dan kadang dengan kesenangan yang menipu. Tapi dalam setiap ujian, Allah ingin melihat, apakah kamu masih mengingatnya? Apakah kamu masih salat, masih berdoa, masih tunduk, atau justru menjauh? Ujian bukan tanda bahwa Allah membencimu. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Karena hanya orang yang masih hidup yang diuji, sedangkan hati yang mati tidak lagi diuji, ia dibiarkan jauh tanpa arah. Dalam ujian, salat menjadi tempatmu bernaung. Ia menenangkan saat kamu panik, meneguhkan saat kamu goyah. Setiap sujud adalah jeda dari lelahnya hidup, tempatmu menumpahkan semua air mata dan kegelisahan di hadapan Zat yang tak pernah menolakmu. Doa dalam ujian bukan sekadar permintaan untuk keluar dari kesulitan, tapi juga bentuk pengakuan bahwa kamu butuh Allah dan tanpanya kamu tidak mampu. Maka ketika kamu berdoa dalam kesempitan, kamu sedang memperbaiki hubunganmu dengannya. Kadang Allah menunda jawaban agar kamu lebih dekat. Karena jika semua keinginan langsung dikabulkan, kamu mungkin akan lupa. Maka jangan benci penantian, karena di baliknya ada pelajaran iman. Ujian juga mengajarkan kita bahwa tidak ada yang kekal. Semua bisa berubah dalam sekejap, harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kamu sayangi. Tapi Allah tidak pernah berubah. Dia tetap di sana, menunggu kamu kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Salat di tengah kesulitan terasa lebih bermakna daripada 1000 sujud dalam kelapangan, karena di saat itulah kamu benar-benar menyerahkan diri tanpa sisa.
Doa yang lahir dari kesedihan terdalam seringkali menjadi doa yang paling jujur. Karena dalam tangisan tidak ada lagi kepura-puraan, hanya hati yang benar-benar berserah. Maka jangan takut pada ujian. Takutlah ketika kamu berhenti berdoa, karena ujian akan berakhir, tapi kehilangan doa berarti kehilangan arah. Allah tidak menguji untuk menjatuhkanmu, tapi untuk meninggikan derajatmu. Selama kamu masih bersujud, masih berdoa, dan masih percaya, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Ketika ibadahmu menjadi cahaya, setiap ibadah yang kamu lakukan, sekecil apapun adalah cahaya. Salatmu adalah cahaya yang menerangi hatimu, doamu adalah cahaya yang menuntun langkahmu, dan zikir yang kamu ucapkan adalah cahaya yang menjaga jalanmu di kegelapan dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Itu bukan sekadar janji, tapi realitas spiritual. Salat yang benar akan membentuk perilaku, karena di dalamnya ada kekuatan yang menjaga hati dari keburukan. Setiap rakaat yang kamu dirikan, setiap doa yang kamu panjatkan, sedang membangun dinding cahaya di sekeliling jiwamu. Mungkin kamu tidak melihatnya, tapi malaikat menyaksikannya. Ibadah yang istiqamah adalah benteng dari gelapnya dunia, karena dunia akan terus mencoba memadamkan cahaya iman. Ia menawarmu dengan kesenangan, mengalihkanmu dengan kesibukan, dan meninabobokkanmu dengan kelalaian. Tapi salatlah yang menjaga cahaya itu agar tidak padam. Jangan remehkan satu salat pun. Mungkin satu sujudmu di waktu fajar lebih berat nilainya daripada 1000 amal lain. Karena Allah menilai dari keikhlasan, bukan jumlah. Cahaya ibadah bukan hanya menerangi dirimu, tapi juga orang lain di sekitarmu. Orang yang hatinya hidup dengan salat akan memancarkan ketenangan. Tatapannya lembut, kata-katanya menyejukkan, dan kehadirannya membawa kedamaian. Sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan ibadah, wajahnya kehilangan cahaya. Ia mungkin tampak bahagia, tapi hatinya kosong. Tidak ada kedamaian dalam hidup yang jauh dari sujud. Cahaya ibadah juga akan menjadi penerang di alam kubur. Di saat dunia meninggalkanmu, amal ibadahmu akan menjadi teman setia yang tak berpisah. Setiap detik yang kamu gunakan untuk beribadah adalah investasi cahaya untuk kehidupan abadi. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan air mata kecil dalam sujudmu akan berubah menjadi pelita di hari akhir. Maka jagalah solatmu, rawatlah doamu, karena disitulah letak cahaya hidupmu. Jika cahaya itu padam, dunia akan terasa gelap dan jalan menuju Allah akan sulit ditemukan. Ketika hati mulai lalai dari syalat dan doa, tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang mukmin selain ketika hatinya mulai lalai dari salat dan doa. Karena kelalaian bukan datang tiba-tiba, tapi perlahan. Dimulai dari 1 kali menunda salat, lalu 2 kali, lalu menjadi kebiasaan. Hingga tanpa disadari, hati menjadi dingin dan ibadah terasa berat. Ketika salat sudah tidak lagi dirindukan, ketika doa terasa sia-sia, itu tanda bahwa hati mulai jauh dari Allah. Padahal dulu mungkin engkau pernah menangis dalam sujud, pernah merasa damai dalam doa, tapi sekarang semua terasa kosong. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena engkau yang berhenti mendekat. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya lebih dulu. Dialah yang selalu menunggu di setiap malam, di setiap waktu sujudmu, berharap kamu kembali berbicara kepadanya. Namun hati yang dikuasai dunia seringkali menutup pintu itu sendiri, lalu mengeluh merasa jauh, padahal dirinya lah yang berjalan menjauh. Salat bukan hanya tentang gerakan, tapi tentang kehidupan. Ketika kamu kehilangan semangat untuk salat, sesungguhnya kamu sedang kehilangan semangat untuk hidup yang sebenarnya, hidup yang berporos pada makna, bukan sekadar rutinitas dunia. Lalai dari salat membuat hidup kehilangan arah. Kau mungkin masih bekerja, tertawa, bersosial, tapi di dalam dirimu ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun.
Itulah sebabnya orang yang jauh dari ibadah sering merasa hampa, meski dunia seolah berpihak kepadanya. Setiap kali kamu meninggalkan salat, kamu sedang memutus salah satu tali penghubung dengan Allah. Dan setiap kali kamu berdoa dengan malas, kamu sedang membiarkan hatimu menjadi kering, hingga suatu saat nanti kamu tak lagi tahu bagaimana caranya berbicara dengan Tuhanmu. Namun rahmat Allah tak pernah tertutup. Bahkan ketika kamu jauh, Dia masih menunggumu untuk kembali. Dia tidak menegur dengan kemarahan, tapi dengan ujian, agar kamu sadar, agar kamu kembali mendekat. Jika hari ini kamu merasa berat untuk salat atau malas untuk berdoa, jangan biarkan perasaan itu berlama-lama. Paksakan dirimu, karena semakin lama kamu menunda, semakin jauh jarakmu dengannya, dan semakin jauh, semakin sulit untuk kembali. Hati yang lalai bisa sembuh, tapi hanya dengan zikir, dengan air mata, dengan ketulusan untuk kembali bersujud. Maka jangan biarkan hatimu membatu. Lembutkanlah ia dengan doa di malam yang sunyi, ketika hanya kamu dan Allah yang tahu isinya. Ingatlah salatmu bukan untuk Allah, tapi untuk menyelamatkan jiwamu. Karena ketika hati lalai dari salat dan doa, bukan Allah yang rugi, tapi dirimu yang kehilangan arah pulang. Ketika syalat dan doa menjadi jalan kembali. Setiap manusia pernah salah, pernah jauh, pernah lalai, tapi Allah tidak menutup jalan kembali bagi siapapun, dan jalan itu bernama salat dan doa. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah pergi, selama kamu masih bisa menundukkan kepala dan mengucap Allahu Akbar, pintu itu tetap terbuka. Salat adalah tiket pulang bagi jiwa yang tersesat. Dalam setiap rakaat ada kesempatan untuk memohon ampun, untuk menebus kelalaian, untuk memulai kembali. Karena Allah tidak menilai masa lalumu, tapi langkah pertamamu untuk kembali. Doa adalah bisikan hati yang Allah tunggu. Bukan karena Dia tidak tahu apa yang kamu inginkan, tapi karena Dia ingin kamu menyebut namanya. Ingin mendengar suaramu yang lama tidak memanggil. Maka ketika kamu kembali berdoa setelah lama diam, langit menyambutmu dengan penuh kasih. Bahkan jika air matamu menetes di atas sajadah karena penyesalan, jangan malu. Karena Allah mencintai air mata yang jatuh karena rindu kepadanya. Setiap tetesnya akan menjadi saksi di hari ketika lidah dan tangan tak lagi bisa berkata. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki salat. Karena selama nyawa masih di badan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Satu sujud yang tulus hari ini bisa menghapus tahun-tahun kelalaian. Allah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surah Az-Zumar 53. Ayat ini adalah bukti bahwa Allah tidak menutup pintu taubat, bahkan untuk yang paling berdosa sekalipun. Kembalilah melalui salat, bukan karena kamu suci, tapi karena kamu ingin disucikan. Berdoalah bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu lemah dan ingin dikuatkan. Itulah hakikat ibadah, bukan karena kita pantas, tapi karena kita butuh. Setiap rakaat yang kamu dirikan hari ini adalah langkah menuju ampunan. Setiap doa yang kamu bisikkan adalah tangga untuk naik kembali menuju cahaya. Dan setiap air mata penyesalanmu adalah tanda bahwa Allah masih menyentuh hatimu. Kembalilah sekarang, jangan menunggu waktu yang sempurna. Karena kesempurnaan bukan syarat untuk kembali, tapi hasil dari ketulusan yang dijaga. Salatmu, doamu bukan hanya kewajiban, tapi juga anugerah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk tersentuh hatinya, dan kamu yang sedang membaca ini, mungkin salah satu yang Allah panggil untuk kembali. Salatmu, doamu, dan akhir hidupmu. Pada akhirnya hidup ini akan berhenti. Dunia akan hilang dari pandanganmu, napasmu akan terhenti, dan kamu akan berdiri sendirian di hadapan Allah. Pada saat itu, harta, jabatan, dan kemuliaan dunia tidak akan berarti. Yang akan menyelamatkanmu hanyalah amal. Dan di antara amal itu, salatmu akan menjadi yang pertama dihisab.
Jika salatmu baik, maka seluruh amalmu akan mengikuti. Tapi jika salatmu rusak, maka seluruh amalmu akan ikut runtuh. Itulah sebabnya Rasulullah berpesan untuk menjaga salat seolah itu adalah warisan iman yang paling berharga. Bayangkan saat ajal datang dan malaikat menjemputmu di waktu engkau sedang sujud. Alangkah indahnya akhir hidup seperti itu, meninggalkan dunia dalam keadaan tunduk kepada penciptanya. Namun bagaimana jika ajal datang di saat kita lalai? Di saat salat masih ditunda, doa masih diabaikan, dan hati masih sibuk dengan dunia. Bukankah itu kerugian yang paling besar ketika ajal datang sebelum kita sempat kembali? Salat dan doa bukan hanya urusan dunia, tapi bekal akhirat. Setiap sujudmu akan menjadi saksi, setiap doa akan menjadi pembela di hari di mana semua mulut dikunci. Maka jangan biarkan hidupmu berakhir tanpa bekal yang cukup untuk menghadap Allah. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan tanpa ibadah. Dunia hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Maka selagi masih diberi waktu, gunakan untuk menegakkan salat dengan hati yang hidup, bukan sekadar tubuh yang bergerak. Ketika ruhmu dicabut, hanya dua hal yang akan kau bawa, amal dan doa. Amal menjadi cahaya di kuburmu, doa menjadi naungan di padang mahsyar, dan keduanya bermula dari ketundukanmu di dunia ini. Salatmu hari ini adalah cermin akhir hidupmu. Jika engkau menjaga salatmu, maka Allah akan menjaga akhir hidupmu. Tapi jika engkau meremehkannya, maka engkau sedang mempertaruhkan keselamatan abadi. Maka mulai sekarang, cintailah salatmu, karena suatu hari nanti, ia yang akan menuntunmu di kegelapan kubur. Ia yang akan bersaksi bahwa kamu pernah tunduk kepada Allah. Dan ia yang akan menjadi bukti bahwa kamu pernah berjuang untuk tidak lalai. Salatmu untukmu, doamu juga untukmu. Allah tidak rugi jika kamu meninggalkannya, tapi kamu akan kehilangan segalanya tanpanya. Maka tunduklah, berdoalah, bersujudlah, karena hanya itu yang akan menjadi penolongmu di dunia, di kubur, dan di akhirat. Di penghujung setiap hari, coba renungkan kembali, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia, dan berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk Allah. Kita mengejar karier, harta, dan kesenangan, tapi melupakan sesuatu yang paling penting, hubungan dengan pencipta kita. Padahal semua hal yang kita kejar itu akan berakhir. Yang tersisa hanyalah amal ibadah yang pernah kita lakukan dengan ikhlas. Salat bukan hanya tentang menggugurkan kewajiban, tapi tentang menegakkan hubungan. Salat adalah momen ketika engkau berbicara dengan Allah, mengadu, menangis, meminta, dan menyerahkan segalanya. Namun sayangnya, banyak dari kita yang kehilangan rasa itu. Kita berdiri tanpa makna, rukuk tanpa penghayatan, sujud tanpa perasaan. Ketika engkau mulai merasa salat adalah beban, ingatlah, itu pertanda hatimu sedang sakit. Maka jangan menunda pengobatannya. Obatilah dengan zikir, istighfar, dan doa, karena Allah mencintai hamba yang berjuang untuk kembali, walau langkahnya tertatih. Jangan takut untuk kembali. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Bahkan seandainya selama ini engkau lalai, salatmu masih bisa menjadi cahaya yang memandumu pulang. Allah tidak menutup pintunya. Justru ketika engkau merasa tidak layak, itulah saat yang paling tepat untuk datang kepadanya. Ingatlah, Allah tidak pernah butuh ibadah kita, namun kita yang selalu butuh Dia. Dalam setiap tarikan napas, dalam setiap langkah, dalam setiap doa yang tak terucap. Maka jangan pernah berhenti mendekat, walau dosa menumpuk, walau hati terasa gelap. Karena setiap langkah menuju Allah akan dibalas dengan 1000 langkah darinya menuju kita. Setiap kali engkau sujud, sadarilah bahwa engkau sedang berada di posisi paling dekat dengan Allah. Maka jangan tergesa bangkit, nikmati setiap detik dalam sujudmu. Bisikkan semua keluh, semua syukur, semua rindu. Karena tidak ada tempat seindah sujud, tidak ada ketenangan seindah berbicara dengannya. Hidup ini singkat, dunia ini fana. Tapi salat dan doa yang engkau lakukan dengan ikhlas
akan menjadi saksi abadi di akhirat. Ia akan berbicara untukmu di hadapan Allah, memohon agar engkau diampuni, agar engkau dirahmati, agar engkau diselamatkan. Maka, jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Waktu terus berjalan, dan kematian tidak menunggu kita bertaubat. Maka sebelum semuanya terlambat, perbaiki salatmu, perbaiki doamu, perbaiki hatimu. Karena semua ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Salatmu akan menenangkanmu, doamu akan menguatkanmu, dan ketundukanmu akan menyelamatkanmu. Dan bila nanti tiba waktunya kau berdiri di hadapan Allah, semoga salatmu menjadi saksi bahwa engkau pernah berusaha tunduk kepadanya. Semoga doamu menjadi bukti bahwa engkau pernah berharap hanya kepadanya. Dan semoga hatimu menjadi bukti bahwa engkau tidak pernah menyerah untuk kembali kepadanya, walau dunia berkali-kali menjatuhkanmu. Karena pada akhirnya, tidak ada yang Allah minta darimu selain ketundukan. Tidak ada yang Allah butuh darimu selain keikhlasan. Maka tunduklah dengan lembut, salatlah dengan cinta, dan berdoalah dengan harap. Karena semua itu bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk dirimu sendiri, agar hatimu tetap hidup dan agar ruhmu tetap mengenal Rabb-Nya. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jadikanlah setiap sujud kami tempat kami kembali. Jadikanlah setiap doa kami cahaya dalam gelapnya hati kami. Ampunilah kami yang sering lalai, yang sering lupa, yang sering berpaling. Bangunkan kami dari kelalaian ini, Ya Rabb. Jangan biarkan kami hidup tanpa Engkau dalam hati kami. Tuntun kami untuk mencintai salat, menikmati doa, dan merindukan-Mu dalam setiap napas. Karena tanpa-Mu, kami hanyalah jasad tanpa arah dan hati tanpa cahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kepada yang lain agar lebih banyak hati yang tersentuh dan lebih banyak jiwa yang kembali kepada Allah. Karena mengingatkan dalam kebaikan bukanlah tentang siapa yang lebih suci, tapi tentang siapa yang lebih peduli. Mari kita jaga hati, perbaiki salat, dan hidupkan kembali doa dalam setiap langkah kita. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak, dalam keadaan hati yang tunduk dan tenang. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.